Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat planter semua ya, bersama channel Ada Sawit ya. Oke sobat-sobat semua ya, kali ini saya berada di kebun saya ya. Ini yang lokasinya rawa ya teman-teman ya. Nah ini kita ngecek tanaman yang lalu ya teman-teman ya. Ini akarnya belum mekar ya, jadi masih kuning ya teman-teman ya, masih stres ya. Kita survei dulu ya. Nah ini jaraknya kurang lebih 10 meter ya teman-teman ya. Kasih kurang lebih 10 meter, kita cek-cek apakah aman. Nah, seperti ini ya. Ini dia yang agak lindung, alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah lumayan menghijau ya teman-teman ya. Akarnya sudah mulai mekar ya yang ini ya. Yang di sana agak kuning ya itu. Nah nanti kita tembak lagi ke sana ya teman-teman ya. Tadi baru nanam ada 3 pohon ya, karena kita harus merintis dulu, karena kita tanam jalur rintis jalur. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, jerih payahnya menanam di lokasi rawa ya teman-teman ya, tidak semudah di lokasi lahan datar biasa ya. Ini karena agak terbuka, jadi kena sinar matahari, nggak terlalu kering ya bawahnya teman-teman ya. Ini daunnya masih agak kuning, jadi belum begitu mekar ya, pokoknya masih aman. Nah ini nggak luas ya, sekitar setengah hektar aja ya teman-teman ya, setengah hektar. Jadi saya sistem jalur, jadi seperti ini. Ini sudah masuk kurang lebih 11 pohon ya teman-teman ya, karena kita harus rintis dulu pelan-pelan. Yang penting yang sudah kita tanam ini kondisinya aman ya, tidak ada kendala, tidak diganggu hama ya. Kemudian ini yang baru kita tanam ya teman-teman ya. Ini lokasinya masih belukar ya. Nah masih belukar, jadi kita jalur seperti ini aja ya. Yang penting kita kasih pengaman di kelilingnya ya, supaya tidak diganggu hama ya. Nah ini lokasinya bak air ya teman-teman ya. Ini bak air ya. Nah, seperti ini lokasinya bak air. Ini seperti ini. Baru kita tanam, kita kasih pengaman seperti ini ya teman-teman ya, supaya dia aman. Nah ini adalah mode hemat ya, mode hemat biaya ya. Jadi ya kita ada waktu sebentar, kita naik, kita tanam ya. Jadi seperti ini ya. Ini salah satu mode yang dipakai apabila teman-teman kekurangan dana untuk menanam ya. Ini sampai ke sana seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai ya. Yang penting kita bisa melihat para konten-konten kreator yang sudah melakukan penanaman sistem seperti ini, dan rata-rata semuanya berhasil ya teman-teman ya. Nah ini dengan modal parang aja, nah kita sudah bisa menanam. Yang penting kita sudah menyiapkan bibitnya apa yang akan kita tanam. Ini varietas dampi ya teman-teman ya, usianya kurang lebih sekitar 7 bulan ya saya tanam ini. Ini nanti kalau sudah mekar, sudah mulai hijau daunnya, akan saya pupuk menggunakan mutiara ya teman-teman ya. Karena sawit saya yang di atas sana yang 2 hektar itu semua dari mulai nanam saya menggunakan bibit mutiara ya teman-teman ya. Menggunakan pupuk mutiara NPK 16 ya teman-teman. Dan hasilnya sangat-sangat luar biasa, pertumbuhannya sangat cepat, dan daunnya serta batangnya itu cepat membesar ya teman-teman ya. Jadi semua itu tergantung dari pengalaman masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan pupuk dolomit dan sebagainya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih puas menggunakan NPK 16 untuk masa pertumbuhan ya teman-teman ya. Biar aja kata orang itu begini begitu, yang penting kita sesuai pengalaman kita yang sudah kita lakukan dan berhasil mempercepat pertumbuhannya, itu menggunakan NPK 16 ya. Jadi seperti ya. Jadi teman-teman bisa mencari pengalaman di konten-konten yang lain. Jadi semua itu kita membuat video berdasarkan pengalaman ya. Jadi tidak asal-asalan ya kita membuat sebuah video itu. Kita harus analisa ya teman-teman ya, karena kita akan membuat
teman-teman semua ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang real, yang nyata ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya omong-omong, karena khususnya di channel saya ini saya mempraktekkan di lahan saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi jangan malu, jangan ragu, gaspol ya teman-teman ya. Misal teman-teman ada kendala di lapangan, kita bisa sharing, bisa isi kolom komentar ya teman-teman ya. Kita bisa tanya jawab di situ ya. Saya juga petani pemula, tapi pelan-pelan kita belajar di mana proses pertumbuhan kelapa sawit yang cepat itu bagaimana caranya, untuk supaya tidak diganggu hama, bagaimana caranya itu insya Allah itu ada semua di video-video yang saya bikin ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman real nyata ya teman-teman ya, bukan cuma omong-omong. Oke ya, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ini yang video kali ini yang khusus lahan rawa ya teman-teman ya. Sebenarnya pengaplikasian di lokasi lahan datar juga sama ya, seperti ini juga ya. Pengamanannya harus lebih ekstra ya. Kalau di sini insya Allah ini hama tikusnya nggak ada kalau di sini ya teman-teman ya. Biasanya kalau sudah ada itu nggak lama ini selesai yang seperti ini. Harus kita kasih pagar yang seperti di sana tadi ya, itu pagar seng ya semua. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video kita kali ini. Penjelasan singkat, padat, jelas ya. Jika ada unek-unek silakan isi kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.